Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, David, di channel Mas David. Oke? Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe ya channel YouTube-nya Mas David. Oke? Tonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan menonton setengah-setengah. Kenapa? Karena nanti kalian salah paham. Undang-undang ini berpotensi makin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, bahwa pembahasan di tingkat pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan. Siswa Indonesia, mahasiswa Indonesia, kami mahasiswa Indonesia bersumpah bersama ayat tanah air tanpa penindasan. Mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman buat ngobrol ya. Ngobrol tentang hal yang sedang ramai saat ini, bahkan detik ini, hari ini, yaitu tentang peraturan Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi di sini saya ingin ya bukan mengkritik atau bukan memberikan apalah wejangan gitu ya. Karena saya bukan orang pintar, saya bukan ahli dalam ilmu politik, ilmu kenegaraan, dan ilmu segalanya tentang bangsa ini ya. Jadi saya ingin ngobrol tentang pengetahuan yang saya miliki saja gitu. Oke, jadi gini, Cipta Kerja atau Omnibus Law diciptakan atau dibuat ya perundang-undangannya. Ya memang dalam hal tersebut suatu undang-undang pasti ada plus dan minusnya. Ya memang Omnibus Law atau Cipta Kerja memang agak atau bahkan sangat merugikan bagi karyawan-karyawan di seluruh Indonesia ya. Soalnya kenapa? Ya itulah pokoknya kalian tahu sendiri gitulah yang sudah membacanya. Ada beberapa poin yang sangat merugikan karyawan di Indonesia. Gitu. Cuma gini, kalian jangan pernah selalu menyalahkan DPR RI. Kenapa? Di sini saya bukan sedang membela DPR RI. Di sini saya netral. Saya tidak menyalahkan siapapun. Yang jelas di sini saya ingin menengahi saja gitu. Ya memang untuk DPR RI yang saya banggakan ya mohonlah untuk memikirkan sekali kepada rakyatnya gitu. Kenapa? Tanpa adanya rakyat, kalian tidak akan ada di kursi tersebut gitu. Karena pilihan rakyatlah yang membawa kalian untuk bisa duduk di kursi hangat tersebut, kursi nyaman tersebut gitu. Jadi saya mewakili dari masyarakat Indonesia, mohon setiap ada perundang-undangan baru atau apapun itu, dipikirlah secara matang, entah plus atau minusnya. Saya tahu Anda itu pasti sudah sangat memikirkan dengan matang. Kekurangan dan kelebihannya Anda sudah tahu.
tentang peraturan cipta kerja ini. Tapi apakah kekurangan tersebut bisa kalian antisipasinya? Yaitu karyawan-karyawati yang sedang bekerja, apakah mereka sejahtera dengan perundang-undangan tersebut? Gitu ya. Di sini saya memang bukan seorang yang hebat. Ingat itu. Di sini saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang pintar, tapi di sini adalah saya sebagai mewakili suara rakyat dengan suara saya sendiri. Gitu ya. Nah, ya saya tahu Anda pasti sudah sudah memikirkan secara matang gitu loh. Tapi kan imbasnya itu loh Bapak Ibu yang saya hormati ya. Imbasnya, kasihan lah. Sekarang lagi zaman-zamannya corona, dimana banyak orang-orang yang tidak bisa makan gara-gara corona tersebut. Mereka tidak memiliki penghasilan. Mereka keluar dari pekerjaannya. Mereka tidak bisa menafkahi anak dan istrinya. Mereka tidak bisa membahagiakan dengan uang untuk keluarganya atau mencukupi kebutuhannya karena adanya corona atau COVID-19 ini. Gitu ya. Jadi tolong, ketika dalam suatu kondisi yang seperti ini, jangan membuat perundang-undangan yang semakin menyusahkan masyarakat Indonesia gitu loh. Indonesia sekarang masyarakatnya sedang terpuruk, bisa dibilang seperti itu, karena mereka tidak bisa mencari uang. Ya karena dengan kondisi seperti ini, jangan pernah Anda mengambil kesempatan dalam hal tersebut gitu loh. Gitu ya. Jadi mohonlah berpikirlah dengan jernih gitu. Saya tahu Anda pasti sudah berpikir dengan jernih. Saya tahu itu. Karena Bapak Ibu semua sangat cerdas, sangat pintar. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu adalah orang-orang yang hebat yang sudah terpilih gitu kan. Jadi seperti itu. Tolonglah kalau buat undang-undang itu yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia gitu loh. Saya di sini tidak sedang menyalahkan Bapak Ibu, cuma saya di sini hanya ingin menengahi saja gitu kan. Itu untuk para DPR RI gitu ya. Nah, sekarang untuk masyarakat nih. Masyarakat ya saya tahu semuanya sedang berada di dalam fase seperti ini gitu kan. Kalian tidak bisa bekerja, kalian tidak bisa mencari nafkah, kalian tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Tapi ya ini kembali lagi dengan Bapak Ibu semua, bahkan mas-mas mbak-mbak semua ya. Dalam kondisi seperti ini jangan terus-menerus menyalahkan para wakil rakyat, para DPR, DPRD, bahkan DPR RI gitu ya. Jangan pernah kalian menyalahkan tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah pilihan kalian gitu loh. Masa iya kalian dulu memilih si A dengan bangganya, terus si A mendapatkan pangkat atau mendapatkan jabatan sebagai perwakilan rakyat gitu loh, dan Anda sangat bangga. Terus sekarang saat pilihan Anda sedang melaksanakan kinerjanya yang seperti ini, kalian malah memaki-maki, kalian malah mencela dan menyalahkan gitu loh. Ya gitu. Jadi tolonglah jangan selalu menyalahkan mereka gitu. Kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Dulu
Kalau untuk saya pribadi memang saya tidak begitu antusias dengan wakil rakyat, calon wakil rakyat waktu kampanye selalu menyodor-nyodorkan uang ataupun apalah barang-barang yang diberikan kepada kalian semua gitu. Mungkin untuk masyarakat Indonesia masih sangat lemah dengan pilihan tersebut ya. Lemahnya seperti apa? Jadi gini, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, ketika ada calon wakil rakyat yang ingin mencalonkan dirinya dan ingin mencari suara dengan cara mereka menyogok kita dengan iming-iming uang, berapa sih? 50.000, 100.000, bahkan ya elah 10.000 bro, 10.000 dikasihkan ke kalian dan mereka meminta suara kalian untuk dirinya. Itu sangat disayangkan bro. Kenapa? Suara kalian mempengaruhi 5 tahun hanya dibayar 10.000. Ya kalau agak gede 100.000 lumayan lah. Berapa sih 100.000 dibagi 5 tahun? 1 tahunnya 20.000. 20.000 dibagi 360-an hari. Berapa itu? Berapa rupiah yang kalian dapatkan dalam satu hari? Suara kalian ya. Jadi mohon buat teman-teman semua, ketika ada calon wakil rakyat yang ingin mencalonkan dirinya dan ingin meminta suara kalian, tolong hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Hati-hati saat memilih calon tersebut. Kenapa? Yaitu kalian jangan pernah memilih calon dewan yang memberikan uang ke kalian. Itu sama saja dengan suap. Kalian menjual suara kalian gitu. Cobalah kalian memilih calon wakil rakyat yang benar-benar dari sikap, dari karakter, bahkan mungkin dari keturunan bibit bebet dan bobot, dia orang yang seperti apa gitu loh. Jangan memilih dari memandang dengan sebelah pihak. Contohnya para ulama atau alim cuma dalam seperti itu. Terus mereka anak orang kaya, atau mungkin itu orang kaya, terus itu ketua preman, atau mungkin dia jenderal ataupun apalah. Kalian jangan pernah memikirkan dari sebelah sisi tersebut. Kenapa? Karena dari hal tersebut tidak menjamin mereka baik gitu loh. Mereka anak pejabat, belum tentu mereka memiliki jiwa yang bagus gitu kan. Mohon maaf nih, bukannya saya sedang menuduh salah satu orang gitu kan, tapi enggak seperti itu gitu. Jadi mohon untuk teman-teman semua yang menonton video saat ini, kalian sedang menyesal dengan undang-undang cipta kerja tersebut, cobalah kalian menengok ke belakang. Dulunya kalian itu memilihnya orang yang seperti apa gitu. Orang yang memberikan kalian uang terus kalian pilih, ya udahlah, kalian gak usah menyalahkan orang tersebut. Itu kan pilihan kalian. Cobalah berpikir seperti itu. Kalau memang orang itu pilihan dari kalian, ya udahlah, itu kan pilihan kalian juga gitu loh. Cuma itu saya ingin mengingatkan buat teman-teman untuk mohon ketika kalian akan memilih calon wakil rakyat, ya benar-benar dipilih dengan apa yang mereka miliki, bukan apa yang harta mereka miliki. Jadi suara kalian jangan pernah dijual belikan di saat pemilihan wakil rakyat dan lain sebagainya gitu loh. Ya kadang ada yang bilang, lah saya milih si A lah karena ada uangnya. Buat apa milih si B orang nggak ada uangnya gitu. Ya kalian jangan pernah berpikir yang seperti itu. Gitu ya. Ingat tuh, ingat. Di sini saya bukan orang hebat, di sini saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang jenius. Ini hanya pendapat saya saja gitu loh.
Ya mudah-mudahan dari hal tersebut para wakil rakyat yang memilih bukan memilih, wakil rakyat yang sedang menyusun atau bahkan yang telah mengedilkan undang-undang tentang cipta kerja tersebut, cobalah dipikir lagi apakah itu memang sudah efisien untuk masyarakat Indonesia, karena dengan kondisi saat ini yang Indonesia sangat terpuruk masyarakatnya. Dan kepada masyarakat semua, cobalah kalian ingat-ingat lagi apakah pilihan kalian sudah benar gitu loh. Jangan kalian selalu menyalahkan mereka. Cobalah kalian berpikir lagi, kalau memang kalian salah ya kalian akuilah, gak usah gembar-gembor menyalahkan mereka para wakil rakyat gitu loh. Oke, itu sedikit obrolan saya tentang unek-unek yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya kepada karyawan dan karyawati di Indonesia. Jadi di sini saya tidak memihak ke siapapun, saya cuma menengahi. Jadi ingat, saya cuma menengahi ya. Tonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan menonton setengah-setengah. Kenapa? Karena nanti kalian salah paham gitu. Oke? Sementara itu video saya tentang obrolan tentang cipta kerja atau Omnibus Law ya. Itulah. Coba kalian gak usah saling menyalahkan. Kalian coba introspeksi kepada diri kalian masing-masing, entah kalian para masyarakat Indonesia ataupun para wakil rakyat Indonesia ya. Gitu. Oke, dan saya David, matur nuwun. Kiss, bye.